Ex-pendeta dan pendebat ini mendapatkan hidayah dan keluarganya ke Islam. Ketika mempelajari Bible pada Yohanes 1 ayat 1 menggunakan Bible asli, berbahasa Yunani, bukan terjemahannya. Saya dulu melayani di Gereja Persekutuan Maranatha Indonesia. Jadi kami satu tim dalam gereja itu sedang menginjil. Orang Muslim menyebutnya berdakwah di salah satu kampus. Dan itulah awal mula kami mulai menyentuh ranah Muslim di kota Yogyakarta. Di gereja itu ada 5 jabatan. Yang pertama jabatan Rasul, yang kedua jabatan Nabi, yang ketiga jabatan penginjil, yang keempat jabatan gembala, dan yang kelima jabatan pengajar. Dan semua mereka disebut pendeta. Apa sih bedanya dari kelima jabatan itu? Rasul adalah seorang desainer sebuah pelayanan. Kalau gereja mau masuk kawasan yang sama sekali belum ada gerejanya, maka seorang rasul akan melihat kondisi yang akan dituju. Kemudian dibantu jabatan kenabian yang merupakan telik sandi atau disebut mata-mata atau disebut intelijen untuk mendata kawasan yang akan dituju. Muslimnya itu seberapa banyak, tingkat intelektualnya itu berapa orang, dan mayoritas di situ apakah orang yang intelektual semua atau orang yang banyak kaum awamnya. Nah, itu tugas seorang nabi. Nah, setelah nanti dokumen itu tersusun, maka akan diutuslah seorang penginjil atau seorang evangelis. Seorang evangelis ini katakanlah kalau di era sekarang disebut event organizer ya, untuk mengadakan acara akbar. Nah, dari acara yang diadakan oleh evangelis, itu 1/10 akan terjaring. Kalau ada yang diundang 300, 30 orang dipastikan masuk jadi warga gereja. Semakin besar, semakin besar juga yang didapat. Jadi selesai acara, 1/10 orang itu tidak akan dilepas oleh mereka. Ya, warga gereja itu ada levelnya. Bagi seorang yang pertama kali mengenal tim ini, itu berteman aja. Belum ada istilah bagaimana menyembah Tuhan, menyanyi, itu belum. Cuma berteman. Nah, biasanya kalau di kota pelajar, itu mereka sering mengadakan ulang tahun. Walaupun nggak ada ulang tahun, tapi didesain acara ulang tahun. Nah, itu yang menjadi animo mahasiswa itu luar biasa ya. Siapapun kalau diundang ulang tahun, pasti datang. Nah, itu jaring-jaring mereka. Nanti setelah mereka dapat 1/10 dari hasil pertemuan akbar tadi, itu akan diserahkan kepada tim yang keempat, yaitu gembala. Gembala itu yang akan menjadi pengayom dalam komunitas itu. Tentunya ada levelnya. Jadi tahap awal tuh terus banyak kulineran lah. Bikin acara yang banyak kuliner. Itu seorang gembala. Ada levelnya nanti 3 bulan kok orang ini sudah sangat akrab gitu ya. Levelnya dinaikkan, sebelum kita makan, marilah kita berdoa. Memperkenalkan nama Yesus sebagai Tuhan. Karena dalam doa orang Nasrani selalu ditutup di dalam nama Tuhan Yesus. 3 bulan terbiasa dengan nyanyian, ditingkatkan 1 semester kemudian dengan narasi yang menyentuh lagu-lagu gereja. Contohnya, ini saya dulu ya. Ya, contohnya Pak. Ini dulu yang saya sangat banyak orang tuh berkesan. Itu ketika nyanyi, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Mereka sudah nggak berpikir bahwa dia tuh dulunya Muslim. Nanti kalau itu sudah 1 semester sudah terlatih seperti itu, barulah diajak ibadah hari Minggu. Waduh. Jadi untuk masuk tahap hari Minggu itu nggak langsung ke gereja tuh. Jadi mereka bergerak dari tahap demi tahap itu. Nah, setiap gembala
itu punya kemampuan itu mengayomi 50 orang. Ya. Jadi kok gembala bisa mengayomi 50, itu luar biasa. Karena satu orang ya, bagaimana dia bisa mengawasi 50 orang itu dengan efektif. Kok lebih dari 5 orang, maka diangkatlah seorang pendidik atau pengajar. Tujuannya untuk membangun pribadi jemaat ya. Jadi kalau di gereja itu satu orang, satu nyawa itu diperhitungkan. Mendidik satu jemaat itu seperti mendidik apa ya? Ini kan jiwa dari Tuhan. Ya. Nah, pahalanya, kalau bahasa Muslimnya pahalanya. Kalau ada satu orang yang masuk gereja, itu ketika nanti di akhirat, itu seluruh malaikat di surga itu memberikan aplaus. Siapa saja nggak suka disambut malaikat. Kita aja kalau bertamu, mengisi acara, nyanyi, disambut ribuan penonton senang. Ini malaikat di surga, semuanya bersorak. Baru memperhatikan satu jiwa yang benar-benar ingin hidup dalam Tuhan. Karena setiap ibadah hari Minggu, itu pendeta itu 15 menit pasca dimulainya, itu ketua kelompok sudah nyetorkan data yang hadir bulan ini. Yang tidak hadir misalkan 10 tahun langsung. Maka begitu selesai acara ibadah hari Minggu, itu ada briefing singkat, nanti pendeta gembala itu akan menginstruksikan kepada ketua kelompoknya. Termasuk juga kalau nggak bayar perpuluhan ya, perpuluhan itu ibadah wajib dari gereja. Itu tugas gembala itu. Kok bulan ini nggak setor perpuluhan? Warga gereja itu sangat taat ya. Ini konteks gembala ya, jabatan seorang gembala. Dengan apakah manusia itu disebut pencuri? Sedangkan di surga itu nggak ada, pencuri nggak akan masuk surga. Yaitu ketika Tuhan memberikan rizki dan 1/10 dari rizki tidak dikembalikan ke rumah Tuhan, dia adalah pencuri. Jadi orang Nasrani itu kalau nggak bayar perpuluhan, itu sama halnya berani masuk neraka. Itu di Maleakhi 3 ayat 10 ya. Itu sangat terkenal di gereja itu. Apalagi yang anggota jemaatnya itu bos gudang garam gitu. Maka gereja itu banyak duit itu dari. Jadi misionaris itu bisa sholat, bisa baca Injil berbahasa Arab. Ya, ini salah satu contoh ya. Ini orang Muslim sangat menerima, bahkan qasidah-qasidah Arab juga ada. Qala yansu'u anna wa tariqu was-sidqi wal hayat. Itu kalau orang Muslim nggak ngerti. Masa di Jawa Barat itu di Padalarang ya. Itu saya sajikan gitu, mereka jawabnya Allah. Allah berkata siapakah Yesus? Itu Arab modern. Kalau Arab yang masih jadul atau kuno, itu Isa, Yesus. Aku, huwa, ya aku inilah. Toriku jalan ke surga, wasidqi dan jalan kebenaran. Kalau mencari kebenaran ya lewat akulah. Wal hayati dan kehidupan yang abadi di akhirat itu. Nah itu banyak umat Muslim yang nggak ngerti anu. Nah, itu konteks yang kelima. Apa sih yang bedakan misionaris konteks yang kelima dengan Muslim sejati? Karena mereka bisa masuk dalam sop-sop sholat. Bedanya karena mereka berkeyakinan Tuhan itu Yesus, mereka tidak bersyahadat. Syahadatnya satu saja. Asyhadu alla ilaha illallah. Sudah selesai. Mereka tetap sholat. Mereka bisa doa iftitah, bisa al-fatihah, bisa surat pendek. Tapi bedanya cuma di tahiyat. Mereka tidak mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tidak. Nah, itu konteks yang kelima.
Kemudian dalam majelis-majelis taklim, kan mereka juga ada pengajian, semacam pengajian. Itu tidak pernah bersolawat atas Nabi. Tidak pernah melantunkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak pernah. Ini pernah terjadi di daerah Bogor, maaf di Bandung Barat. Bandung Barat waktu itu ada direktur pesantren tanya ke saya, ini ada majelis taklim kok aneh, itu mesti C5. Gitu ya? Karena nggak pernah melantunkan sholawat. Setiap kali buka majelis taklim itu nggak pernah ada kata sholawat. Kemudian di Sampang Madura, saya juga ditanya ulama di sana, ini ada pengajian tapi aneh, yaitu misi C5. Jadi misi C5 ini sasarannya orang awam. Kemudian konteks yang keenam itu khusus ke negara komunis. Nah, ini pernah dilakukan oleh gereja itu bagaimana menjangkau negara-negara komunis. Biasanya mereka punya markas di sebuah gua yang sangat jauh dari keramaian. Bahkan mereka tidak akan menggunakan media internet. Karena akan terlacak di mana tempatnya. Dulu waktu dialog itu kan satu gemetar, deredek, takut gitu ya. Ketika kami itu selalu menyalahkan Al-Quran. Pokoknya orang gereja itu pintar sekali menyalahkan Al-Quran. Dan umat muslim nggak bisa menjawab. Jadi saya ada rasa ketakutan. Kok bisa ya orang gereja menyalahkan Al-Quran? Itu mudah kok. Peristiwa Isra Mi'raj itu disangkal oleh orang gereja bahwa itu berita bohong katanya. Buktinya apa? Masjidil Aqsa yang sekarang di framing oleh orang Yahudi, Dome of the Rock itu kan dibangun setelah Rasulullah wafat. Itu masih Muslim nggak bisa menjelaskan karena bahkan karena IT waktu itu tidak sehebat sekarang. Komplek Masjidil Aqsa itu nggak tahu Aqsa itu yang mana. Karena di situ ada dua masjid, satunya kubahnya warnanya hijau, satunya kubahnya warna kuning. Nah, yang diketahui oleh umat Muslim pada waktu saat dialog itu, kami dialog itu yang warna kuning. Jadi Aqsa itu yang kuning. Umat Muslim belum tahu bahwa Aqsa itu yang kubahnya hijau. Jadi satu poin itu kami menang. Sebenarnya kami juga tahu bahwa itu bukan. Kami itu salah itu tahu. Kemudian banyak hal itu yang membuat pihak Muslim itu kalah. Contohnya, kalau memang nabimu itu bisa menunjukkan jalan yang benar, kenapa masih doakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Saya ngertinya juga setelah ngaji di pondok. Oh, arti sholawat itu ini. Nah, itu dibantah oleh gereja seperti itu, Mas Yasam belum juga nggak bisa menjawab. Akhirnya yang menjadi perenungan saya, kalau orang Muslim belajar Al-Quran, itu membaca Al-Quran dengan teks asli dan dipelajari secara seksama bagaimana memahami ayat-ayatnya. Kemudian saya balik, kok saya nggak mempelajari Injil seperti orang Muslim? Kok semua Injil berbahasa Indonesia? Terus kalau terjadi kesalahan translate, siapa yang bertanggung jawab? Akhirnya saya mengoreksi saya sendiri. Itu dialog masih jalan terus. Ya, akhirnya saya berusaha mencari informasi bahwa Injil itu ditemukan dalam bahasa Yunani. Singkat cerita, saya ditemukan dengan kelompok monoteis yang meyakini Yesus itu Tuhan, monoteis atau tauhid. Ternyata tidak ada satu narasi pun di dalam Injil yang menyebutkan Yesus Tuhan. Itu hanya terjemahan yang diterbitkan oleh kelompok-kelompok Trinitas. Jadi titik baliknya itu. Ketika saya pelajari, oh ternyata Injil itu yang terjemahan itu salah. Kok bisa seperti itu? Nah, sejarah gereja itu yang tidak pernah diungkap. Dulu gereja itu sebetulnya misi pertama setelah Yesus diangkat ya, itu untuk mendakwahkan atau memberitakan bahwa sembahlah Tuhan.
Kalau dalam bahasa Ibrani itu, Shema Yisrael Elohimu Echad. Dengarlah, wahai Israel, Allah yang kau sembah, atau Tuhan yang kau sembah itu adalah Allah yang hanya satu. Dan itu disampaikan oleh Yesus dan diteruskan oleh para sahabat. Tetapi berita itu menjadi menyimpang ketika sampai di kota Athena, Yunani. Karena Yunani pusat budaya dunia, itu sudah punya rumus. Di dunia ini tidak ada kata satu yang the only, itu nggak ada. Satu itu pasti ada unsur lain. Ada satu botol, katakanlah kemasannya aja. Nggak mungkin plastik itu satu. Plastik adalah gabungan dari molekul-molekul plastik. Dan itulah kata satu di dalam cendekiawan Yunani. Sehingga ketika ada berita Yesus, sebelum Yesus ada tokoh yang bernama Arkilis, disebut anak dewa. Ini Yesus lebih hebat, bisa menghidupkan orang mati. Berarti dia juga di atasnya Arkilis. Maka disebut anak dewa di sana. Di Indonesia menjadi sebutan dewa diganti dengan kata Allah, anak Allah. Nah dari situlah akhirnya ajaran Nasrani itu mengalami penyimpangan. Kalau Islam menyebutnya bid'ah. Ajaran yang asli yang disimpangkan, itu di negara Yunani. Jadi gereja itu sebetulnya akarnya ada dua itu. Yang monoteis atau tauhid diprakarsai oleh Imam Arius, yang trinitas diprakarsai oleh Imam Athanasius. Nah itu yang membuat pemikiran saya akhirnya mulai titik temunya, ketemu. Dan itu bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan ada naskah-naskah Injil yang menyimpang, yang seharusnya nggak seperti itu, akhirnya menyimpang. Nah, setelah tadi gemetaran di awal dialog gitu ya, akhirnya membawa saya belajar untuk mendalami Islam dan juga mendalami Injil sendiri. Akhirnya ya hidayah itu, awalnya saya tidak langsung masuk Islam ya. Ada tahap-tahap saya keluar dari lingkungan pastori. Jadi saya memisahkan diri dari kependetaan. Artinya kalau saya berani memisahkan diri, saya harus cari duit sendiri. Gitu. Nah, saya akhirnya harus bekerja. Pekerjaan awal saya ketika saya memisahkan diri dari gereja, itu masih di gereja itu. Itu proyek Kid Fund ya, yang di Jalan Wonosari Jogja itu. Itu tanah kas yang di sebelah Belanda, kemudian dibikin area bermain. Itu pekerjaan saya pertama di situ, membantu di bidang perencanaannya. Jadi ketika saya tahu kebenaran ini, saya mundur dulu dari gereja. Kemudian tanya ke jemaat, dikasih tahu di belakangnya ada rumah kos. Ya, saya pindah ke kos di situ, di belakang rumahnya itu. Itu pun jemaat nggak tahu bahwa saya sebenarnya sudah semacam bahasa Jawanya itu ancang-ancang ya. Persiapan untuk totalitas meninggalkan. Setelah di situ, karena saya nggak aktif di gereja, ganti saya dikunjungi oleh jemaat. Ya saya yang mengunjungi jemaat. Nah, sekarang berbalik, jemaat mengunjungi saya, pendetanya nggak ke gereja. Jadi saya butuh 1 tahun untuk tidak ke gereja. Setelah 1 tahun saya merasa lepas, barulah saya memutuskan untuk bersyahadat tain, 2 syahadat. Jadi jangan syahadat, C5 juga syahadat, tapi cuma satu. Syahadat tain, syahadat pada Allah, dan yang kedua syahadat Rasul itu tadi. Nah setelah saya bersyahadat, pas eventnya itu buka bersama ya di salah satu masjid, dipimpin oleh Bapak Ketua KUA waktu itu. Saya bersama 3 orang, ya, juga seorang misi semua. Kemudian keluarga tuh mulai juga nggak enak ya. Sebagai seorang ayah yang tadinya jadi panutan diikuti, tahu-tahu keyakinannya berbeda. Ya saya menawarkan ke istri saya untuk 1 tahun latihan tidak bergereja.
Akhirnya dituruti sama istri saya. Nah korbannya anak saya. Ya. Anak saya 2 masih ke gereja semua. Diolok-olok sama temannya. Ya, ya. Bapakmu murtad, bapakmu murtad. Saya jelaskan, murtad itu keluar dari kegelapan. Jadi itu agak supaya Mentalnya agak itu ini. nggak meledak. Ya, ya. Berarti gereja itu gelap dong. Ya, karena yang mengatakan murtad itu warga gereja. Ya, ya. Kalau dia katakan murtad dari gereja berarti keluar dari kegelapan, ya berarti gereja itu gelap. Setelah 1 tahun, istri saya mulai berani memulai Islam. Itu pun ada kejadian lucu ya, pas Idul Fitri. Iya, iya. Karena masih terbiasa nyebut Yesus. Saya kan duduk di kursi panjang gitu. Istri saya nggak tahu, saya duduknya di ujung. Ketika saya berdiri kan, ya, jomplang. balik gini. Itu bukan istirja. Ya. Sudah pakai kerudung, disaksikan orang lain, teriaknya, iya Tuhan Yesus. Kamu sudah pakai kerudung ya. Istirjanya belum terbiasa, innalillahi itu belum. Ya. Itu kejadian lucu. Jadi emang suasana keluarga emang nggak enak, nggak perlu saya ceritakan. Iya. Ada pertikaian, ya pasti ada pertikaian. Nah, ketika saya menganjurkan penghargaan, anak-anak saya tolong pialanya piagamnya itu diselamatkan semua. Karena tahu dokumen-dokumen saya sudah saya anjurin ngerti gitu. Saya dulu nggak saya anjurkan tak pakai bukti. Saya setelah terjun di dunia dakwah itu, kenapa saya anjurin ya? buang. Iya. Setelah itu anak saya mulai nggak nyaman lah di gereja, karena orang tuanya sudah keluar, tapi dua-duanya masih di gereja. Akhirnya saya suruh latihan anak yang pertama itu, latihan 1 tahun nggak gereja. Ya diikuti. Maka setelah 1 tahun adaptasi, memang perasaan yang berat ketika meninggalkan gereja. Anak saya kemudian masuk Islam yang Alhamdulillah. Yang lama itu adiknya setelah 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Untuk memutus mata rantai pertemanan. Itu putusnya ketika masuk perguruan tinggi. Jadi teman dari SD sampai SMA itu lepas semua. Nah, maka setelah masuk perguruan tinggi baru minta disadarkan. Setelah itu kami sudah sekeluarga. Ya. Alhamdulillah. Salah satu ayat yang sangat familiar di tengah jemaat itu Yohanes pasal 1 ayat 1. Apa tuh isinya, Pak? Bunyinya gini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dulu saya nggak pernah terusik dengan ayat itu. Tapi setelah di dialog itu ditegur, apakah saudara sudah belajar bahasa Al-Quran? Akhirnya saya mencoba mendekati Injil. Apakah saya juga sudah belajar Injil? Ternyata dalam teks berbahasa Yunani, ayat itu bunyinya gini. En arche en hologos. Ke hologos en prostontion. Ke theos en hologos. Sekarang saya akan coba sandingkan bahasa Yunani dengan translate-nya Lembaga Alkitab Indonesia yang versi Trinitas. Pada mulanya adalah firman. Dalam translate itu, pada mulanya ada yang berfirman. Ada yang berfirman, pada mulanya adalah firman. Kemudian anak kalimat kedua atau B, firman itu bersama-sama dengan Allah. Transit dari bahasa Yunani, yang berfirman itu adalah Allah. Jadi orang gereja kenapa tuh pakai kata Allah? Karena mereka nggak pernah kenal ilmu tajwid. Dan yang berfirman itu adalah Allah. Dan yang ketiga, dan firman itu adalah Allah. Ini salah satu kesalahan yang sangat fatal. Firman, bukankah Nabi Isa disebut
kalimatullah. Kalimatullah adalah Allah, yang benar aja. Masa firman adalah Allah? Sebenarnya di dalam bahasa Yunani itu penekanan yang final. Dan Allah lah yang berfirman. Atau bahasa Greknya, dan Allah lah yang berfirman. Jadi itu menceritakan subjek yang utama dalam ayat itu adalah kemahakuasaan Allah. Tapi firman kok bisa disebut Allah, ini sebuah penyimpangan dari doktrin Trinitas. Nah itu yang sampai sekarang tuh saya ingat-ingat kalau ketemu teman-teman lama tuh. Saya pertama sebut dengan bahasa Yunani, en hologos, ke hologos en prostontion, ke theos en hologos. Apa itu Pak Lubi? Pada mulanya ada yang berfirman. Yang berfirman itu adalah Allah, dan Allah lah yang telah berfirman. Itu ada yang langsung tersinggung. Kok merubah yang anak kalimat bagian C? Gitu. Allahnya orang Islam itu bukan Allah yang benar. Jadi Allahnya orang Islam. Jadi orang gereja itu lebih seperti kalau sekarang lihat Israel. Kenapa tahu Israel seperti itu? Karena perjanjian lama isinya seperti itu. Jadi orang Palestina itu di zaman dulu nyahkan mereka, jangan sisakan. Itu kan bicara genocide. Itulah Allah di dalam kitab perjanjian lama. Kenapa orang Kristen mendukung Israel? Ya karena Allahnya beda. Allah orang Islam dan Allah orang Kristen. Itu bagi kaum Trinitas. Ya, jadi kami dulu ya sangat benci ya dengan Islam itu. Gereja itu ya sangat menganggap Islam itu terlalu kasar, radikal gitu. Nah gitu.